Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 2 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Liana Yeremias. Kepada Ibu Liana, kami persilahkan. Renungan malam tanggal 2 Juli 2026 dengan judul Janji Kristus tentang Roh. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Sebelum mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan, Kristus berusaha memberikan karunia yang paling penting dan paling sempurna kepada para pengikutnya. Suatu karunia yang akan membawa sumber-sumber kasih karunia yang tidak terbatas ke dalam jangkauan mereka. Aku akan meminta kepada Bapa, katanya, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Sebelum itu, Roh telah berada di dalam dunia. Sejak awal pekerjaan penebusan, Ia telah bekerja di dalam hati manusia. Namun selama Kristus berada di bumi, para murid tidak menginginkan penolong yang lain. Baru setelah mereka kehilangan kehadirannya, mereka akan merasakan kebutuhan mereka akan Roh. Dan pada saat itulah Ia akan datang. Roh Kudus adalah wakil Kristus, tetapi tanpa kepribadian kemanusiaan dan tidak bergantung padanya. Karena dibatasi oleh kemanusiaan, Kristus tidak dapat hadir secara pribadi di setiap tempat. Oleh sebab itu, demi kepentingan mereka, Ia harus pergi kepada Bapa dan mengutus Roh untuk menjadi penggantinya di bumi. Dengan demikian, tidak seorang pun akan memiliki keuntungan karena tempat tinggalnya atau karena hubungan pribadinya dengan Kristus. Melalui Roh, Juru Selamat dapat dijangkau oleh semua orang. Dalam pengertian ini, Ia akan lebih dekat kepada mereka daripada seandainya Ia tidak naik ke surga. Janji ini adalah milik kita sekarang, sama pastinya seperti janji itu dahulu menjadi milik para murid. Biarlah setiap anggota gereja bertelut di hadapan Allah dan berdoa dengan sungguh-sungguh agar Roh itu dicurahkan. Berserulah, Tuhan, tambahkanlah imanku, buatlah aku mengerti. Pada setiap waktu dan di setiap tempat, dalam segala duka cita dan dalam segala penderitaan, ketika keadaan tampak gelap dan masa depan membingungkan, dan kita merasa tidak berdaya serta sendirian, penolong itu akan diutus sebagai jawaban atas doa yang dinaikkan dengan iman. Demikianlah bacaan renungan malam.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelayanan Ibu Liana. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, sebelum mengorbankan dirinya, Kristus memberikan janji yang sangat berharga bagi para murid-muridnya, yaitu Roh Kudus sebagai penolong yang adalah roh kebenaran akan menyertai mereka selama-lamanya. Ayat inti renungan malam ini di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 berkata, Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Yesus berkata bahwa penolong itu, yaitu roh kebenaran, akan diminta kepada Bapa. Perkataan Yesus ini terjadi di masa yang akan datang. Roh nubuat di dalam The Acts of the Apostles, halaman 47, paragraf 1 berkata, Ketika Kristus menjanjikan roh kepada murid-muridnya, ia sudah mendekati akhir pekerjaannya di dunia ini. Ia sedang berdiri dalam bayang-bayang salib dengan penuh kesadaran beban yang terletak atasnya sebagai penanggung dosa. Sebelum mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban sembelihan, ia memberi petunjuk kepada murid-muridnya mengenai pemberian yang paling penting dan sempurna yang dikaruniakannya kepada para pengikutnya, pemberian yang akan membawa di dalam jangkauan mereka sumber-sumber yang tidak terbatas akan kasih karunia-Nya. Kutipan ini menyatakan bahwa Roh Kudus adalah penolong dan roh kebenaran. Siapa kebenaran? Kebenaran adalah Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Jadi, roh kebenaran adalah roh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Roh Kudus adalah roh Yesus Kristus. Janji Kristus tentang Roh Kudus yang akan diminta adalah rohnya Allah Bapa yang dikaruniakan kepadanya untuk menolong dan menyertai para murid apabila Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Yesus juga berkata, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Roh nubuat di dalam The Desire of Ages, halaman 669, paragraf 2 berkata, Roh Kudus adalah wakil Kristus, tetapi tidak mengenakan kepribadian kemanusiaan dan terlepas daripadanya. Karena dihalangi oleh kemanusiaan, Kristus tidak dapat hadir secara pribadi di setiap tempat. Oleh karena itu, demi kepentingan mereka, ia harus pergi kepada Bapa dan mengutus Roh sebagai penggantinya di bumi. Dengan demikian, tidak seorang pun akan memiliki keuntungan karena lokasi tempat tinggalnya atau karena hubungan pribadinya dengan Kristus. Melalui Roh, juru selamat dapat dijangkau oleh semua orang. Apa keistimewaan dari Roh Kudus atau Roh Yesus Kristus yang akan diutus tersebut? Keistimewaannya adalah Roh itu dapat hadir di semua tempat. Sebab ketika Yesus hidup sebagai manusia, ia dibatasi oleh tubuh manusia, sehingga tidak dapat hadir di semua tempat secara bersamaan. Oleh sebab itu, Yesus berkata di dalam Yohanes 16 ayat 7, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Kata lain dari penolong adalah penghibur. Di dalam bahasa Inggris disebutkan comforter. Sangat penting kita ingat bahwa penolong, penghibur adalah Roh Kudus atau Roh Yesus Kristus. Bukan oknum atau orang lain
selain dari Yesus Kristus. Mengapa hal ini sangat penting dan harus kita ingat? Sebab masih banyak orang yang diajar bahwa Roh Kudus adalah Allah Roh atau Allah Roh Kudus. Sedangkan Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan bahwa Roh Kudus adalah Roh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita akan mempelajari kembali dalam renungan malam sepanjang bulan Juli ini mengenai Roh Kudus yang adalah Roh Yesus Kristus. Apa akibatnya ketika penolong atau penghibur itu bukan Roh Yesus Kristus? Roh Nubuat di dalam Reflecting Christ halaman 21 paragraf 3 berkata, alasan mengapa gereja-gereja lemah dan sakit-sakitan dan siap untuk mati adalah bahwa musuh telah membawa pengaruh yang sifatnya mengecilkan hati untuk ditanggungkan kepada jiwa yang gemetar. Dia telah berusaha untuk menutup pandangan mereka dari Yesus sebagai penghibur, sebagai yang menegur, yang memperingatkan, yang menasehati mereka dengan mengatakan, inilah jalan, berjalanlah di dalamnya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, bila mana kita menerima roh yang lain, apakah itu Allah Roh Kudus atau Allah lain, maka kita tidak dituntun kepada kebenaran yang adalah Yesus Kristus dan penghibur atau penolong. Juga kita tidak dapat insaf akan dosa. Tidak ada yang menegur kesalahan. Tidak ada yang memperingatkan akan bahaya mempercayai diri sendiri dan mementingkan diri serta menasehati untuk mengikuti jalan yang benar. Sehingga kita lemah dan sakit-sakitan. Oleh sebab itu, terimalah Roh Kudus, Roh Yesus Kristus sebagai penolong dan penghibur. Pada setiap waktu dan di setiap tempat, dalam segala duka cita dan dalam segala penderitaan, ketika keadaan tampak gelap dan masa depan membingungkan, dan kita merasa tidak berdaya serta sendirian, penolong itu akan diutus sebagai jawaban atas doa yang dinaikkan dengan iman. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan dan mengajar kami bahwa janji Yesus kepada para murid akan mengutus roh-Nya untuk menjadi penolong, penghibur, roh kebenaran yang mengajar, menegur, memperingati, dan menasehati. Tolong kami agar dapat mengerti dan menerima janji-Nya. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami dihibur dan ditolong sehingga karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.